apa yang dilakukan Mas Dhani itu saya mendukung sekali ya. Kenapa? Sebab sebagai seorang ayah tentu dia memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya, melindungi istrinya yang saat ini Mbak Mulan ya secara sah. Jadi kalau yang pernah saya dengar itu kayak Safia, kayak Ali itu luar biasa loh ini ke mereka, maksudnya serangan atau bulian netizen atau bahkan orang-orang umum ke mereka itu luar biasa. Dibully yang mengatakan ibunya begini, bapaknya begini dan lain sebagainya. Saya pikir kan ini anak tidak tahu menahu gitu ya urusan masa lalu ibu dan ayahnya gitu loh. Tapi sebagaimana orang tua saya sangat dukung sikap Mas Dhani bahwasanya untuk melindungi mereka baik terhadap istrinya maupun kepada anak-anaknya. Jadi saya pikir itu dulu gitu. Itu saya kira kita berharap bagi KPAI berharap setajam apapun konflik, serumit apapun situasi keluarga, kita berharap anak tidak terlibat gitu ya. Anak dipastikan terjaga dari informasi-informasi yang tidak perlu gitu ya. Dan bahkan bagi anak sendiri dia menginginkan kedua orang tuanya karena tokoh keduanya itu kan tidak bisa digantikan antara satu yang lain gitu ya. Tokoh ibu sangat penting gitu ya, tokoh bapak juga sangat penting atau sama pentingnya gitu ya. Jadi kedua-duanya harus saling mengisi, saling memberikan kasih sayang gitu, walaupun dalam situasi yang sudah bercerai gitu ya. Jadi saya kira di sinilah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan anak gitu ya, sehingga anak-anak kita ini bisa terjaga tumbuh kembangnya, sehingga situasi ibu terus situasi bapak kedua-duanya bagi anak adalah tokoh yang tidak bisa terpisahkan ya, walaupun sudah berada dalam situasi yang bercerai. Ini pesan dia. Jangan sudutkan Mbak Maya. Saya cuma membela diri. Itu pesan dia. Jangan sudutkan Maya. Saya cuma membela diri, cuma mengklarifikasi untuk Fea Mali. Itu aja dia. Yang saya tangkap dan saya lihat bahwa memang ini mungkin udah numpuk aja. Ini udah numpuk, ya kan? Satu numpuk yang ujungnya kalau serangannya ke dia sih dia mungkin dia bisa ditahan. Tapi ketika serangan itu udah secara langsung kepada anaknya, ya terutama yang masih kecil. Kalau Al-Eldul kan sudah dewasa, sudah bisa dia menyortir ya kan. Menyortir itu udah bisa dia kan. Cuman untuk Fea dan Ali yang masih labil ini, ya tentunya sebagai seorang ayah dia harus di depan ya kan. Untuk mengklarifikasi ini supaya ya kita harus sama-sama bijak. Kalau ini silahkan jangan ke anaknya lah ya kan. Jangan ke anak lah, kasihan. Ya kan itu kalau kita balikin ke kita anaknya nggak bersalah. Seorang Ahmad Dhani apa yang dia yakini benar itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu saudara YY ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengerusakan sebuah gitar dan juga pengerusakan mobil R3 yang terparkir di halaman ya rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi ya terbukti melakukan pengerusakan tersebut dan ditetapkan sprint Han pada hari ini.
Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengrusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang kami sampaikan. Dan dalam perjalanannya ketujuh tersangka ini, walaupun ada beberapa tersangka ataupun yang diduga ikut melakukan pengerusakan itu lebih dari itu, tapi yang mendapatkan perhatian berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang melakukan action di lokasi ada 7, sekarang sudah ditahan ya, oleh pihak kepolisian. Tentunya dari Pak Kapolres sudah ngomong bahwa kami akan melakukan ini secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Memang itu memang tupoksinya harus seperti itu. Jadi berkeadilan, tegaknya hukum. Itu artinya seperti itu, jangan dikonotasikan yang lain. Caranya kan profesional, lurus, profesional, tidak berpihak kemana-mana, tapi tegak, tetap berada di tengah. Salah katakan salah, benar katakan benar. Kupas dulu awal muasal daripada permasalahan, yaitu terjadinya penggerudukan di Cidahu ya, yaitu orang lagi retreat, bukan rumah ibadah, orang retreat. Retreat itu adalah penggemblengan iman dan mental seseorang di tempat yang sepi untuk menyatukan diri, membersihkan diri, dan bersekutu pada Yang Maha Kuasa. Itu satu dulu. Kemudian dalam perjalanannya ini terjadilah penggerudukan oleh oknum-oknum tertentu dari warga Cidahu. Saya nggak mau bilang generalisir ya. Jadi kalau polisi kan mungkin sudut pandangnya kan mungkin melihatnya bahwa ini termasuk dalam pasal 170. Yang saya tahu pasal 170 itu kan tentang pengerusakan barang dan orang gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dibilang tepat, sebetulnya mungkin harusnya polisi bisa menggali pasal-pasal yang lebih spesifik gitu loh. Seperti yang tadi saya sebutkan kan sebetulnya kalau kita buka KUHP itu ada pasal 175 KUHP gitu. Jadi harusnya mungkin juga kepada Bapak Kapolres atau mungkin Pak Kapolri lah mungkin bisa untuk lebih memperhatikan kasus intoleransi ini, karena biar bagaimanapun kan ini memiliki potensi yang sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Sama orang dewasa ini apakah ada pasalnya, Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijunturkan 406 KUHP, itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu penjaranya berapa lama? Penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Nah, ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? Ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya kalau kami sih bukan hanya melihat berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat. Dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Korban intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah orang di Cidahu, Sukabumi kini mengalami trauma berat. Psikis mereka tergores dan terguncang atas tindakan anarki yang dilakukan sejumlah orang. Betapa tidak, kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung hikmat berubah menjadi anarki yang begitu ngeri saat sejumlah orang bertindak brutal. Tidak hanya melakukan pengerusakan di dalam ruangan tetapi juga di luar ruangan.
Akibat kejadian yang menimpa anak-anak dan remaja, Ketua Komnas Perlindungan Anak mengutuk keras aksi biadab yang terjadi di Sukabumi. Lantas seperti apa kondisi korban yang mayoritas anak-anak saat ini? Tindakan kekerasan dan pemberhentian ibadah di hadapan anak-anak, apapun latar belakangnya, adalah bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Ya, saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya, pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya, mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur. Ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Kan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkit. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing.